Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justin Wikasno dengan NIM D400200080, kelas A Teknik Pengendalian Mesin Listrik. Pada video ini saya akan menjelaskan pengendalian kecepatan motor BLDC dengan rangkaian bus converter. Pengendalian motor BLDC terdapat sebuah gambar wiring rangkaian dari pengendalian motor BLDC. Untuk penjelasan dari motor BLDC, merupakan jenis motor sinkron yang bekerja dengan gaya tarik antar dua magnet dengan kutub yang sama. Secara konstruksi, motor BLDC terdiri dari rotor yang berupa magnet permanen dan stator berupa belitan kawat email, sehingga menyebabkan rotor memiliki kutub magnet yang tetap. Sedangkan pada stator, kutub magnet menyesuaikan terhadap polaritas arus yang mengalir pada belitan kawat. Rangkaian bus converter pada gambar kiri ialah gambar hardware rangkaian dari bus converter, dan pada bagian kanan adalah rangkaian bus converter simulasi dari Proteus. Bus converter merupakan konverter daya DC to DC yang menaikkan tegangan sambil menurunkan arus dari inputan ke outputan atau beban. Untuk eh, dari rangkaian memiliki power untuk bus converter biasa berasal dari sumber DC mana saja seperti baterai, panel surya, penyearah, dan generator DC. Untuk prinsip kerja dari bus converter yaitu MOSFET yang digunakan pada rangkaian bus converter bertindak sebagai saklar yang dapat membuka dan menutup rangkaian sehingga arus dapat dikendalikan secara duty cycle yang diinginkan. Dan pada keadaan MOSFET on, maka arus mengalir searah jarum jam dari sumber ke induktor, dan pada induktor akan terjadi pengisian arus. Dan dengan sistem MOSFET on ini, polaritas induktor pada sisi kiri lebih positif dibandingkan sisi kanannya. Dan selanjutnya apabila MOSFET keadaan off, maka dioda akan on karena arus yang disimpan di induktor akan berkurang karena impedansi yang lebih tinggi. Berkurangnya arus pada induktor menyebabkan induktor tersebut melawannya dengan membalikkan polaritas. Jadi pada sistem ini lebih negatif sisi kiri. Sehingga arus yang mengalir pada dioda dan pada beban adalah penjumlahan antara arus pada sumber dan arus pada induktor. Di saat yang bersamaan, kapasitor juga akan melakukan penyimpanan energi dalam bentuk tegangan. Jadi, pada bus converter ini memiliki keluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan masukannya. Langsung saja untuk simulasi dari rangkaian bus converter pada Proteus. Pada rangkaian bus converter di rangkaian Proteus ini, untuk inputan diberi sinyal BWM yang nantinya untuk nilai keluaran dari arus dan tegangan bisa diatur dari parameter eh, sinyal BWM. Untuk pengujian, eh, saya beri saya beri untuk nilai pulsa width-nya 50 dan untuk frekuensi 1K. Untuk tegangan yang dihasilkan adalah sekitar 29, dan untuk arus 1, dan apabila pada bagian eh, pesawat saya ubah pada parameter ke 100 dan untuk frekuensi saya beri 5K, maka nantinya pada tegangan dan arus pun nilainya akan turun. Yang tadinya 1, sekarang menjadi 0, dan pada tegangan yang dihasilkan itu, yang tadi adalah sekitar 20-an, sekarang turun menjadi
bisa 8 sampai 11. Dan untuk hasil kecepatan pun eh, pengendalian ini dipengaruhi dari nilai arus dan tegangan. Jadi ada sistem pengendalian menggunakan rangkaian bus converter. Penginputan pada MOSFET diberi inputan berupa sinyal PWM. Dari inputan sinyal PWM tersebut pengaruh terhadap tegangan dan arus yang dihasilkan pada inputan sinyal PWM. Pada sinyal PWM juga terdapat pulse width yang dimana nilai berpengaruh pada sinyal impuls BWM. Apabila pada bagian pulse width diberi nilai tinggi, maka nilai arus yang dihasilkan semakin kecil. Bandingan terbalik selanjutnya pada nilai keluaran yang memengaruhi tinggi rendahnya tegangan yang dihasilkan ialah pada pengaturan frekuensi di bagian sinyal PWM. Semakin besar nilai frekuensi, maka akan semakin kecil juga nilai keluaran tegangan dari rangkaian sumber. Tetapi untuk pengaturan frekuensi diberi nilai yang besar, maka keluaran tegangan akan kecil. Mungkin cukup dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.